Sudah ada update lagi nih Pak, sudah ada berapa banyak UMKM yang kiranya sudah mau IPO begitu? Kalau yang naik itu kita sudah melihat yang potensial. Nah, yang potensial kita jumlahkan sekitar 10 ya tadi ya, sekitar 10. Nah, dalam mendorong UMKM itu banyak ya, ada sebanyak 62 juta. Ya. Tentunya kita tidak berharap istilahnya penjual dagangan di jalan itu naik ke lantai bursa. Naik lantai bursa ini nggak ngerti apa itu artinya gitu kan. Nah, maksudnya kita akan melakukan strategi mengumpulkan mereka yang kecil, dibuat menjadi satu, setelah itu kita jual sahamnya di masyarakat. Nah, ini kita sedang dorong. Apa istilahnya, potensinya sudah ada, kita tulis, tapi kita belum bisa cerita yang lainnya gitu. Oh, oke. Tapi ini kan UMKM tadi Bapak bilang ya bahwa masih awam terkait dengan apa ini bursa saham, apa ini IPO gitu. Lantas apa yang dilakukan oleh Kemenkop agar UMKM ini lebih familiar dengan bursa saham atau menjadi lebih naik kelas begitulah UMKM-nya Pak? Gini, kita dalam UMKM ini punya dua strategi Bu. Strategi ke mikro. Ya. Nah, itu istilahnya pengusaha mikro itu masuk jadi dunia usaha bukan karena mereka pengen berbisnis, tapi sudah terjerembab gitu loh. Istilahnya mau apa lagi? Misalnya ada daripada nganggur, jualan apa? Jualan misalnya tempe goreng, jual gorengan daripada nganggur. Kedua, yang kita pahami mesti kualitas SDM-nya belum mampu. Ya, jadi belum mampu sehingga untuk menggeret mereka itu agak sulit. Jadi apa strategi yang kita lakukan adalah hanya memberikan kemudahan, tapi jangan dimatikan kan gitu. Misalnya kita nyiapkan lapak-lapak, terus mereka kita ajarkan, jangankan bursa saham, mengajarkan supaya dari bisnis menjadi informal menjadi formal itu juga susah. Kenapa begitu? Karena mereka untuk apa nih menjadi formal kan gitu, dikasih surat sudah. Sebenarnya kalau kita beri keterangan dengan informal menjadi formal itu bisa mendapatkan kemudahan pelatihan, bisa mendapatkan akses pendanaan seperti KUR dan lainnya. Nah, ini yang kita dorong supaya mereka nggak mati lah. Jadi tapi memfasilitasi. Ada perbantuan begitu ya? Ada bantuan, tapi bantuannya tidak seperti yang dilakukan Kemensos memberikan uang, tapi kita tetap bantuannya itu meningkatkan kapabilitas mereka. Nah, yang berbicara menjadi katakanlah ekspor yang Ibu tanya tadi itu adalah ke usaha UKM usaha kecil menengah. Nah, itu yang kita dorong mereka naik ke bursa saham. Nah, untuk itu kita akan kumpulkan mereka yang kalau sendiri naik ke bursa saham nggak sanggup kan. Jadi kita kumpulkan, kita siapkan mereka. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan berikan pelatihan. Misalnya pelatihan pembukuan, naik bursa saham apa-apa itu aset atau apa dan lain-lain. Nah, itu bisa kita nanti mereka naik ke situ. Nah, kemudahan-kemudahan itu kan sebagai upaya agar UMKM dan UKM tadi naik kelas ya Pak Julius ya. Dan salah satu cara juga yang diminta oleh Presiden Jokowi agar UKM ini dan UMKM tentunya lebih naik kelas adalah meminta agar 30 juta UMKM ini go digital. Ini juga jadi tantangan baru nih Pak, karena tidak semua orang familiar dengan teknologi begitu ya. Hingga saat ini realisasinya sudah berapa banyak Pak? Sudah 22 juta. 22 juta? Sekitar 22 juta. Dan kita sesuai arahan Bapak Presiden, tahun 2024 itu 30 juta. Dan kami optimis bisa mencapai itu. Sehingga, tapi tantangan berikutnya adalah selain dari jumlah UMKM yang masuk ke situ
mereka juga belum bisa berbisnis. Asal namanya masuk aja tuh, tapi belum itu. Tapi ya ini faktanya begitu. Tapi kita akan terus mendorong, kita memberikan pelatihan supaya mereka bisa berbisnis. Itu yang paling penting sebenarnya, bisa berbisnisnya, bukan taruh di digitalnya. Ya, bisa ada namanya begitu. Ada namanya. Ya, Pak, ya? Jadi banyak 40 juta, 50 juta, 60 tapi nggak juta. bergerak, nggak beroperasi, sama aja bohong Ya, ya, Pak, tapi ya? Tapi dengan adanya Go Digital ini, informasi mereka lebih cepat dapat. Nah, itu salah satu keuntungannya. Tapi sifat berjiwa bisnis dan lainnya itu mungkin bisa terdorong dengan Go Digital karena berkat informasi. Nah, kementerian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi pelatihan misalnya La Mikro, pembukuan sederhana untuk UKM. Terus misalnya pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan produksi prioritas pemerintah itu juga kita lakukan, gitu. Oke, baik. Pak Julius, kalau kita lihat begitu ya, kan sebetulnya UMKM dan UKM didorong untuk go digital ini karena sekarang persaingan pasar sangat ketat. Betul. Kita bisa lihat ada banyak e-commerce, bahkan sekarang media sosial sudah bisa berjualan, Pak. Ada TikTok live shopping dan lain sebagainya. Apakah sebetulnya dengan adanya e-commerce yang menjamur, kemudian media sosial yang juga kita bisa belanja di sana, ini malah membunuh atau malah mendukung UMKM nih, Pak? Itu memang kalau perhitungannya itu belum lihat apakah membunuh atau meningkatkan. Tapi yang jelas dengan ada Go Digital ini, UMKM cukup besar tadi kan, cukup besar. Tapi yang menjadi persoalan adalah produk-produk UMKM yang dijual itu bukan produk buatan mereka rata-rata. Mereka hanya reseller. Reseller, dengan reseller itu tentunya fee yang didapatkan juga sedikit. Setelah itu barang-barang itu juga kebanyakan barang impor. Nah, barang-barang impor, kalau yang impornya itu ya katakanlah Cina yang dapat, mereka yang dapat besar. Nah, itu menjadi persoalan sebenarnya kita. Tentunya juga kita buat peraturan pembatasan. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang nantinya melakukan bakar uang gitu ya. Bakar uang ya Pak, investor-investor biasanya. Ada sampai jilbab harganya 1.700. Nah, itu kan kasihan kan. Nah, itu kita buat aturan buat itu. Oke, baik. Pak Julius, ini berdasarkan data MSME Empowerment Report, 70,2% UMKM bermasalah saat melakukan pemasaran produk. Nah, lantas ini bagaimana ini Pak, upaya pemerintah agar mendorong pelaku UMKM melek digital, terutama dalam pemasaran produk dan juga mengemasnya. Ini lagi-lagi tantangan untuk go digital ya, Pak Julius ya? Ya, seperti saya katakan tadi, setelah mereka masuk, nah, kita nggak diemin aja gitu aja. Kita pilih mana yang kira-kira potensial. Nah, kita potensial ini kita adakan pelatihan. Diadakan sosialisasi bagaimana program training UMKM. Dan kita untuk ini ada 74 Center of Excellence, PLUT namanya. Pusat Latihan Usaha Terpadu. Nah, dalam PLUT itu di masing-masing daerah itu ada isinya itu bagaimana mengakses bagaimana mendorong kemitraan, bagaimana pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini kita latih dalam PLUT ini. Jadi semacam Center of Excellence. Nah, itu yang dilakukan. Nah, hal menarik yang dalam PLUT ini, kita juga ada namanya rumah kemasan, Bu. Jadi rumah kemasan itu, kita kan tahu kan, kemasan itu kadang-kadang isi barangnya biskuit juga kan. Ya. Tapi yang dari beda Jepang, di packaging ya Pak ya? Nah, kita dalam hal ini, kita bikin rumah kemasan, ada alat-alatnya, UMKM tinggal maklun. Naruh barangnya di sini, kita kasih gratis. Nah, gitu. Jadi dengan begitu UMKM bisa bersaing. Kalau enggak ya jualannya pakai plastik yang pakai dibakar gitu kan. Nah, itu. Nah, terus tampangnya juga enggak menarik kan. Padahal kalau kita makan keripik ya keripik yang dibuat oleh
pengusaha besar sama rasanya. Sama rasanya. Nah, itu yang dalam rumah kemasan ini kita kembangkan apa istilahnya kualitasnya juga kita dorong dari rumah kemasan ini. Oke, baik Pak Julius, ini seru sekali diskusi kita pada hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir Pak, singkat saja, ini setelah adanya revisi undang-undang menjadi yang baru begitu Pak, seberapa yakin Anda bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini akan kembali meningkat Pak Julius? Ya, gini, jadi sebenarnya bukan kembali meningkat. Dari dulu memang kepercayaan masyarakat tidak besar kepada koperasi. Kita lihat kalau dibandingin negara-negara yang maju lain, justru peran bisnisnya itu hampir 90% koperasi. Yeah. Nah, dengan adanya RUU ini, dengan adanya bahwa itu diawasi oleh OJK, nggak semua koperasi, yang besar-besar saja, yang tier 2, tier 3-nya tetap di bawah monitor kita karena kita masih membimbing mereka supaya naik. Nah, untuk itu kami sangat yakin, apalagi kalau saat ini sekarang kita melibatkan lembaga-lembaga hukum. Itu kan belum terjadi kemarin. Nah, itu salah satu yang membuat kita optimis. Dan kedua, ya koperasi itu bisnis yang sesuai dengan kita, yaitulah. Dan cepat, kalau menarik mesti cepat gitu. Oke.